pengalaman terbesar, pengalaman paling bermanfaat itu di Gajah Mada ketika terlibat dalam organisasi dan belajar pada saat itu menghadapi rezim Orde Baru yang tidak bersahabat pada gerakan mahasiswa. Tadi pagi waktu saya terima ada yang mengirimkan saya rekaman, bukan saya sih, di grup alumni UGM. Ada foto taraweh bawa spanduk di belakangnya. Enggak, ini saya lagi mau cerita pengalaman saya, bukan nanti malam. Oke, pas saya lihat itu, weh, podo weh. Biar ada yang ngene iki gitu. Kita dulu itu, kami ini pernah tanggalnya 1 Maret tahunnya 94. 1 Maret 94 membuat demonstrasi di sebuah bank. Coba, demo di bank. Judulnya menduduki bank. 6 menit di bank BCA. Bawa spanduk, bawa poster, masuk ke bank BCA. Waktu itu banknya di Jalan Solo. Masih ada nggak ya Jalan Solo sekarang? Masih ada. Masuk ke situ, mahasiswa bergaya customer semua, walaupun tidak punya rekening di banknya. Waktu itu memperingati serangan umum 1 Maret Jogja. Kan 1 Maret itu judulnya 6 jam di Jogja. Kita 6 menit di waktu itu. Pakai poster itu. Kalau bahasa sekarang sih namanya oligarki gitu lah kira-kiranya. Dulu belum ketemu kata itu gitu. Dulu namanya konglomerat ya. Memprotes. Dan dengan poster-poster dan spanduk-spanduk itu. Jadi saya tadi pagi ketika lihat itu, saya bilang di Gajah Mada masih terus ada tradisi untuk memikirkan lebih dari diktat-diktat yang harus dibaca di kelasnya. Ya. Walaupun ada juga aktivis yang luar biasa aktif di luar kelas. Di dalam kelas pasifis. Pasifis. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah, usul saya teman-teman, aktiflah, betul-betul aktif. Jadi kalau kami dulu ketika kuliah itu ada jenis mahasiswa diktator. Diktator ini adalah mahasiswa yang kemana-mana bawa diktat. Dan apapun yang dibaca diktat. Ini kemudian mereka ini kita sering sebut sebagai profesional individualis. Profesional individualis. Ada juga yang organisatoris. Organisatoris ini aktif betul organisasi A, B, C, D, F, G kecuali kuliah. Ini aktifnya luar biasa. Lalu ada yang tipe mahasiswa yang proletarian. Yang proletarian ini sandalnya jepit, rambutnya gondrong, tampilannya seperti jarang mandi. Oke. Dan selalu membicarakan rakyat. Ini kelompok proletar. Ada juga jenis yang asketis religis, sudah melampaui urusan keduniaan. Lihatnya udah ukhrawi semuanya ini urusannya. Itu kalau laki-laki terlihat dari apakah mata kakinya terlihat atau tidak, gitu kira-kira. Ini asketis religis nih, asketis religis. Ada juga, jadi sebentar, saya ingat-ingat lagi nih. Ada juga humanis, sosialis, individualis. Ini menikmati mendatangi semua seminar diskusi, duduk depan pencatat, bertanya, kemanapun selalu bertanya, memikirkan rakyat. Tapi sebatas ruang diskusi saja, nggak ada actionnya. Dan kalau sudah bisa mendiskusikan semuanya itu, maka merasa sepertinya masalah sudah selesai. Dan teman-teman semua para mahasiswa, kita yang saya juga sama, kita semua mahasiswa senang baca buku. Di kos-kosan, di kamar biasanya berderet buku. Sebagian untuk dibaca, sebagian untuk pemandangan. Sebagai mahasiswa intelektual dong gitu. Dan kadang-kadang yang masih puber intelektual itu
Kayak kita ketika masa itu bacanya yang rumit-rumit. Makin sulit bacaannya, makin puas di hadapan teman kos. Ini top betul. Wacananmu apa tadi? Aku ora paham, ora ngerti loh. Aku ya jane ora ngerti. Tapi kan kita punya percaya diri baca buku tebal-tebal itu kan. Baca buku tebal itu dibaca dan dibawa. Kok nggak dimasukkan tas? Ya biar kelihatan kalau itu tebal gitu kan. Kalau tipis masa tas tebal. Dan kalau berdiskusi begitu. Berdiskusi itu menggunakan diksi-diksi yang agak sulit untuk dipahami pendengarnya. Kompleks. Misalnya nih, 250 cc H2O 80% kafein. Padahal cuma mau bilang secangkir kopi panas. Tapi menggunakan diksinya suhunya 80 derajat. Nah, itulah masa mahasiswa gitu. Tapi teman-teman, periode pelatihan itu, kalau saya reflektif sedikit, kebetulan pulang ke pesantrennya dulu namanya Gajah Mada ini. Jadi saya ingin refleksikan apa yang selama ini menjadi tantangan di Jakarta, bekalnya didapatnya ketika masa pembelajaran. Dan pada masa pembelajaran itu boleh tepuk tangan buat Gajah Mada. Okay. Pada masa pembelajaran itu kita tidak tahu bahwa kita ini sedang dilatih. Dilatih untuk ditemukan dengan masalah, dilatih untuk berpikirnya sistematis, dilatih untuk berpikirnya terstruktur, dilatih untuk orientasi pada solusi. Proses pelatihan itu berjalan tanpa disadari. Sadarnya ketika ketemu masalah. Karena itu buat teman-teman semua, sungguh merugi bila berada di Jogja, apalagi di Gajah Mada, dan hanya dari tempat kosan, dari rumah ke kampus saja tanpa mengerjakan kegiatan lain. Jadilah mahasiswa yang sibuk, jadilah mahasiswa yang kekurangan waktu, jadilah mahasiswa yang kerepotan mengatur jadwal. Kalau mahasiswa santai, Anda sedang bermasalah. Wes, lihat jadwal masing-masing. Siapa yang santai ini? Teman-teman, ada yang pencinta alam nggak di sini? Ini bukan masalah, pencinta alam bukan masalah. Ada yang pencinta alam? Ada, atau gini dah, ada yang suka naik gunung? Nah, naik gunung ya. Apa yang menarik? Teman-teman kalau naik gunung, berangkatnya jam berapa? Malam. Habis isya berangkat, bukan? Supaya apa? Sampainya pas menjelang subuh, betul ya? Lalu lihat matahari terbit. Dulu kita sering ke Kaliurang, Bebeng, tempatnya waktu itu masih ke rumahnya Mbah Marijan. Ya, rumah Mbah Marijan itu posnya, habis itu kita naik ke atas sampai ke Merapi. Selalu naiknya malam, jam 8, jam 9 naik ke atas. Sampai ke puncak, lihat matahari terbit, lalu turun. Refleksi saja, apa sih yang terjadi kalau mendaki gunung itu? Ketika kita mendaki gunung dalam kegelapan, kita belum tentu tahu rute. Tapi yang pasti, kalau jalannya itu datar, maka kita tidak sedang kemana-mana. Okay? Kalau jalannya itu menurun, kita lebih tidak kemana-mana. Jalan datar itu nyaman, jalan menurun itu lebih nyaman. Tapi kalau jalan kita mendaki, kita tahu bahwa ini pasti menuju ke puncak. Dan mendaki itu pasti berat, mendaki itu pasti penuh tantangan. Tapi mendaki itulah yang mengantarkan kita ke puncak-puncak baru yang bisa kita raih. Nah, jadi kalau lagi kuliah dan jalannya datar, okay, dan kalau lagi kuliah jalannya menurun, apa artinya? Sedang tidak kemana-mana. Insya Allah yang memilih hadir ke tempat ini adalah orang-orang yang selalu siap memilih jalan yang mendaki. Loh, Anda kan bisa aja di rumah nonton santai, bukan? Anda memilih datang. Sama, saya waktu itu kalau biasanya dulu dialog Ramadan itu harinya Minggu. Udah lihat zaman sore hari Minggu. Hari Minggu kita datang, duduk paling depan. Waktu itu tidak punya mikrofon dan alat-alat ini, nyatet. Kepuasannya adalah ketika berbicara, mendengar langsung dari pembicara-pembicara yang datang dari Jakarta. Dan inilah
teman-teman semuanya, contoh saya refleksikan apa yang kita alami di Jakarta dengan apa yang menjadi pengalaman ketika masa-masa kuliah dulu. Jadi buat teman-teman semua di sini, perjalanan Anda masih panjang. Kalau tadi disebut judul resmi yang diumumkan lewat kegiatan ini adalah Indonesia ke depan. Anda semua adalah pemilik Indonesia ke depan. Teman-teman semua adalah orang-orang yang akan meneruskan sejarah di Republik ini. Jadi saya titip pada teman-teman semua. Ini judulnya, menjadi manusia bernilai, menyongsong Indonesia memimpin 2045. Dan Indonesia tidak akan bisa mengambil posisi global kalau kita manusia-manusia tidak global. Saya sering garis bawahi, lokasi lahir boleh di mana saja, lokasi belajar boleh di Jogja, tapi kompetensi harus tingkat dunia.